wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fasya Yasfa dengan NIM 6424193 dari kelas manajemen 2E. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anti korupsi. Simak videonya dengan baik ya. Untuk materi yang pertama membahas pengertian dari korupsi. Lalu apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan wewenang untuk keuntungan dirinya sendiri dan dapat merugikan masyarakat dan juga negara. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, contohnya ada suap, nepotisme, penggelapan, dan pemalsuan. Selain itu, pengertian korupsi juga disampaikan oleh ASEAN Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Tentunya korupsi dapat merugikan masyarakat luas, maka korupsi tentu saja memiliki dampak. Dampak korupsi diantaranya yang pertama, merugikan keuangan negara. Korupsi dapat menyebabkan keuangan negara menjadi tidak stabil atau bahkan menurun sehingga menghambat pembangunan dan mengurangi kualitas hidup masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menghambat pembangunan. Tentu saja korupsi dapat menghambat pembangunan di Indonesia dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tapi menjadi keuntungan pribadi. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan. Di Indonesia kemiskinan sudah sangatlah tinggi. Ditambah lagi dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi saat ini, maka memungkinkan besar kemiskinan akan semakin meningkat di negara kita. Yang keempat, mengancam keadilan dan kesetaraan. Korupsi dapat mengancam keadilan dan kesetaraan dengan memungkinkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki uang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Dan yang kelima, korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Materi selanjutnya membahas bagaimana cara mencegah tindak pidana korupsi. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mencegah korupsi dengan memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan sumber daya dan kekuasaan. Yang kedua, menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah korupsi dengan cara memantau dan mengawasi penggunaan kekuasaan dan sumber daya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Yang saya sorot di sini adalah pendidikan anti korupsi ini dapat membantu mencegah adanya korupsi dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak dari korupsi dan cara mencegahnya. Yang keempat, menerapkan hukuman yang tegas bagi para pelaku korupsi. Dengan menerapkan hukum yang tegas bagi para pelaku korupsi, maka akan memberikan efek jera dan sebagai pencegahan agar tidak terjadi korupsi di kemudian hari. Kemudian yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dapat membantu memungkinkan masyarakat untuk memantau serta mengawasi penggunaan kekuasaan dan sumber daya. Lalu, apa saja peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindakan korupsi? Yang pertama, meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari korupsi itu sendiri. Yang kedua, melaporkan tindakan korupsi. Masyarakat dapat melaporkan tindakan korupsi kepada pihak atau lembaga yang berwenang dalam menindaklanjuti kasus korupsi. Yang ketiga, mengawasi penggunaan anggaran negara. Masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran negara dengan memantau dan mengawasi penggunaan sumber daya dan kekuasaan. Yang keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan meminta informasi tentang penggunaan sumber daya serta kekuasaan. Dan yang kelima, masyarakat harus mendorong upaya untuk pencegahan dari tindakan korupsi. Dan materi yang terakhir, apa manfaat dari anti korupsi? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah dan lembaga-lembaga publik maupun swasta sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan pembangunan. Anti korupsi dapat meningkatkan efisiensi dan pembangunan dengan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk tujuan yang tepat. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Anti korupsi dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan memastikan bahwa sumber daya dan kesempatan dapat diakses oleh masyarakat luas oleh semua kalangan lapisan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lingkungan masyarakat yang adil serta jujur. Kemudian yang kelima, meningkatkan reputasi serta martabat suatu negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.